Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Tantangannya bukan hanya menjaga daratan, tetapi juga lautan. Hari ini, kita membahas satu opsi strategis, Giuseppe Garibaldi. Tahukah kamu bahwa Italia pernah memiliki kapal induk kompak namun sangat mematikan yang bisa membawa jet tempur dan helikopter sekaligus? Inilah Giuseppe Garibaldi, kebanggaan Angkatan Laut Italia yang menjadi simbol kekuatan maritim negeri Pisa selama puluhan tahun. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia perlu melirik kapal seperti ini? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia membutuhkan sea control dan air cover yang fleksibel. Kapal induk kompak seperti Giuseppe Garibaldi bisa menjadi solusi transisi tidak sebesar super carrier, tapi cukup untuk menghadirkan kekuatan udara di tengah laut, terutama di wilayah strategis seperti Natuna dan Alki. Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk ringan milik Angkatan Laut Italia atau Marina Militare. Kapal ini mulai dibangun pada tahun 1981 dan resmi beroperasi pada tahun 1985. Namanya diambil dari pahlawan nasional Italia, Giuseppe Garibaldi, tokoh penting dalam penyatuan Italia. Pada masanya, kapal ini menjadi kapal induk pertama Italia yang mampu mengoperasikan pesawat jet tempur modern. Sebelumnya, Italia hanya mengandalkan kapal penjelajah helikopter. Jika kita tarik ke konteks Indonesia, sejarah militer kita juga pernah berjaya di laut. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia pernah memiliki kapal penjelajah besar seperti Kri Irian, yang saat itu menjadi salah satu kapal tempur terbesar di Asia Tenggara. Artinya, konsep kekuatan laut proyeksi jarak jauh bukan hal asing bagi Indonesia. Yang berubah hanyalah teknologi dan kebutuhan zaman. Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter dan bobot sekitar 14.000 ton full load. Kapal ini menggunakan sistem skijum di bagian depan dek untuk membantu pesawat lepas landas jarak pendek. Kecepatan maksimalnya mencapai sekitar 30 knot, memungkinkan respons cepat di wilayah konflik atau perbatasan. Awak kapal terdiri dari lebih dari 500 personel, termasuk kru penerbangan. Untuk konteks kesiapan TNI A.L, ukurannya relatif lebih kecil dibanding kapal induk besar, sehingga lebih realistis untuk infrastruktur pelabuhan Indonesia. Dapat berfungsi sebagai flagship armada, bisa mendukung operasi amfibi bersama kapal LPD milik Indonesia. Cocok untuk konsep minimum essential force sebagai platform transisi sebelum Indonesia benar-benar mengoperasikan kapal induk generasi baru. Dengan wilayah laut seluas Indonesia, kemampuan membawa pesawat langsung ke area operasi tanpa bergantung pada pangkalan darat menjadi nilai strategis. Salah satu kekuatan utama Giuseppe Garibaldi adalah kemampuannya mengoperasikan AV-8B Harrier IL, jet tempur dengan kemampuan lepas landas jarak pendek dan pendaratan vertikal. Jet ini mampu menjalankan misi pertahanan udara, serangan darat presisi, dukungan udara dekat untuk pasukan amfibi. Selain itu, kapal ini membawa helikopter anti kapal selam seperti Agusta Bell AB-212 dan SH-3 Sea-King untuk misi ASI. Untuk pertahanan diri, kapal ini dilengkapi sistem rudal anti-udara jarak menengah (CEWC) untuk menghadapi rudal anti kapal, sistem radar dan kontrol tempur terintegrasi. Jika dikaitkan dengan ancaman masa kini, sengketa Laut Natuna Utara, ancaman kapal selam asing, drone dan rudal anti kapal modern, konflik zona abu-abu, Gray Zone Warfare, platform seperti ini memberikan kehadiran udara langsung di laut, meningkatkan deterrence effect tanpa harus meningkatkan eskalasi besar. Sepanjang masa operasinya, Giuseppe Garibaldi terlibat dalam berbagai misi NATO dan operasi internasional di Balkan, Afghanistan, dan Timur Tengah. Kapal ini bukan hanya alat perang, tetapi alat diplomasi. Indonesia sendiri saat ini aktif sebagai penjaga perdamaian dunia melalui misi PBB dan dikenal sebagai salah satu kontributor pasukan terbesar dalam misi perdamaian global. Dengan memiliki kapal induk ringan, Indonesia dapat mendukung evakuasi WNI di zona konflik, mendukung operasi kemanusiaan dan bantuan bencana, memperkuat posisi diplomasi maritim di ASEAN dan Indo-Pasifik. Setelah lebih dari 30 tahun bertugas, Giuseppe Garibaldi dipensiunkan pada tahun 2021. Perannya digantikan oleh KFOR yang lebih modern dan mampu mengoperasikan AV-35B.
Lalu kenapa Indonesia masih layak mempertimbangkan Giuseppe Garibaldi? Beberapa alasan realistis, biaya lebih terjangkau dibanding membeli kapal induk baru. Platform transisi untuk membangun doktrin dan SDM penerbangan laut, transfer teknologi dan pelatihan dari Italia. Cocok untuk operasi non-perang seperti bantuan bencana. Meningkatkan daya gentar regional tanpa langsung masuk ke kategori superpower naval. Namun tentu saja, keputusan seperti ini harus mempertimbangkan biaya operasional, modernisasi sistem, dan kesiapan ekosistem pertahanan nasional. Kelnlop, dari dek baja di Laut Mediterania hingga misi internasional di berbagai belahan dunia, Giuseppe Garibaldi telah membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Bagi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, pertanyaannya bukan hanya mampukah kita membeli, tetapi siapkah kita menjadi kekuatan laut yang sesungguhnya? Apakah kapal induk kompak seperti ini masih relevan untuk Indonesia saat ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan alutsista menarik lainnya.